Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Staika. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang santai kepada mahasiswa, dosen, alumni, dan semua kalangan inspiratif yang lainnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini edisi bersama alumni dengan mengusung tema Siapkan Karir Menuju P3K atau Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber yang cukup baik dan juga terinspiratif banget. Ini dia Mas Umam. Halo Mas Umam. Halo Mas Wali. Bagaimana kabarnya Mas Umam? Alhamdulillah baik. Gimana? Mau dipanggil Mas atau Pak dulu ini? Pak aja. Oke Pak. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Pak Umam atas prestasinya menjadi masuk dalam pengangkatan guru P3K. Alhamdulillah. Dan kemudian yang tak lupa ini menjadi surprise dan mungkin kado spesial bagi Mas Umam. Alhamdulillah Mas. Pak Umam. Itu yaitu atas kelahiran putri pertamanya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tepat tanggal berapa sih kemarin lahirnya itu? Kemarin tepat tanggal 25 April hari Kamis ya 2024. Jadi hampir 1 bulan ini. Hampir belum ada ini baru berapa berjalan 16 hari lah. Oh iya. Siap. Berarti sudah menjadi bapak-bapak ini ya. Alhamdulillah sudah. Awalnya bapak-bapak dari anak-anak siswa didiknya, sekarang menjadi bapak asli dari bapak yang sesungguhnya. Oke, ya, terima kasih Mas Umam. Mungkin untuk awalnya ini mungkin Mas Umam bisa perkenalan dulu bagaimana siapa sih sosok Mas Umam ini kok bisa menjadi sosok inspiratif dalam podcast kali ini. Ya, siap Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pojok Staika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahidul Umam, biasa dipanggil Pak Umam. Saya lulusan tahun 2022 program studi Manajemen Pendidikan Islam atau biasa disebut dengan MPI. Saya beralamat di Desa Gunung Mulyo, RT 7 RW 2, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Iya. Nah, itu teman-teman sobat sekalian, inilah sosok inspiratif kita pada sore hari ini. Oke, Pak Umam, mungkin kita awali dari sesuai dengan tema yang kita usung pada sore hari ini, yaitu terkait dengan persiapan dalam menjadi menuju P3K. Persiapan menuju ke P3K. Ya, mungkin dari teman-teman sobat Pojok Staika ini masih ada beberapa yang belum tahu lah. Karena bisa dibilang kan ini benar-benar suatu hal yang istimewa. Iya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih P3K itu? P3K Mas ya. P3K ini saya jelaskan dulu kepanjangannya apa, terus kemudian nanti bagaimana. P3K itu merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, P3K ini muncul itu mulai tahun 2021 Mas. Oh baru ya? Iya, mulai 2021 kemudian PPK atau pejabat pengangkat kepegawaian itu mencanangkan untuk ditetapkannya P3K itu mulai tahun 2021. Jadi saya ini termasuk angkatan yang ke-21, 22, 23, keempat ya, angkatan keempat. Kemudian proses menuju itu tidak mudah Mas. Artinya melalui beberapa proses kita terlebih dahulu melakukan pengabdian. Tanpa pengabdian minimal 2 tahun ya, 2 sampai 3 tahun itu kita baru bisa mengikuti P3K. Jadi artinya ketika kita masuk di sekolah negeri baik SD, SMP maupun SMA yang bernuansanya di bawah Dinas Pendidikan lah, di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, itu kita harus istilahnya pengabdian selama 2 tahun gitu. Dan harus masuk di dalam Dapodik. Oh, harus wajib. Iya, harus masuk dalam Dapodik. Tanpa kita masuk di dalam Dapodik, kita tidak bisa mengikuti itu tadi P3K. Iya. Oh, berarti apakah sama Mas P3K dengan PNS itu? P3K dengan PNS itu berbeda. Ada sedikit perbedaan memang. Apa? Dari segi Mas apa? Ali mulai minta dari mana? Dari segi apa? Ada beberapa segi. Ya, dari status kepegawaian, kemudian besaran gaji yang diterima. Wah, ya. ini yang Nah, itu. Terus yang ketiga itu juga ada proses rekrutmen, Mas. Nah, itu juga berbeda. Terus kemudian batas usia pelamar antara PNS dan P3K. Dan yang kelima itu ada masa kerja. Dan yang keenam itu ada jenjang karir.
Itu masing-masing antara PNS dengan P3K itu sangat berbeda. Mungkin bisa diawali dari bagaimana proses rekrutmen untuk video. Iya, Kan siapa tahu dari teman-teman sobat Staika ini bisa jadi saya sendiri malah berminat untuk seperti yang Mas Dumam lakukan itu. Iya Mas, gini, saya awali dari ketika ini perjalanan hidup juga Mas ya, artinya perjalanan karir. Saya itu dulu di MTS TU, karena memang ijazahnya masih SMA Mas. Kalau boleh tahu MTS mana? MTS Mambaul Ilmin Nafi Gunung Mulyo, yang ada di desa saya sendiri. Oh iya. Itu 2017. Saya di situ sebagai TU, terus kemudian saya 2018 selang 1 tahun di situ saya kuliah di Staika ini. Saya juga masih bingung. Wah ini di Staika ada 2 prodi. Yang pertama prodi MPI, yang kedua prodi HKI. Mau pilih prodi yang mana ini? Untuk menyesuaikan saya di tingkat pendidikan di lembaga pendidikan itu. Nah, kenapa saya juga memilih di Staika? Karena pagi enak Mas, pagi bisa di sekolah, sore bisa kuliah di Staika. Berarti itu sambil bekerja ini 2017 sampai 2020 saya TU di MTS Min itu, terus kemudian saya tuh gini Mas, kita itu kalau misalkan beberapa tahun sudah merasakan apa yang kita rasakan, terus ada keinginan untuk lebih meningkat lagi, kan dari diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Nah, pada 2020 itu tepatnya ada peluang di SD negeri, Mas. Tepatnya di 2020. Ya, tepat 3 tahun itu. 2020 ada peluang di SD negeri. Nah, tepatnya di SD negeri 1 Ludan Kulon. Saya melamar di situ. Alhamdulillah, saya diterima. Tapi ketika itu saya juga harus meninggalkan MTS. Saya pilih MTS apa di SD negeri itu. Tapi saya belum mengarah ke P3K-nya loh Mas ini. Soalnya kan intinya yang penting itu saya fokus, terus kalau di negeri itu kelihatannya kok karirnya lebih meningkat gitu. Itu. Nah, itu dari status kepegawaian. Nah, antara P3K dengan PNS, kalau PNS itu status kepegawaiannya memang tetap Mas. Diangkat langsung oleh pemerintah dan full time. Tetap artinya. Terus kalau P3K ini hanya kontrak Mas. Kontrak? Iya, kontrak 5 tahun. Yang di SK itu hanya 5 tahun. Entah nanti setelah 5 tahun itu kita diperpanjang atau gimana. Ya. Ini sampai saat ini kan belum ada yang sampai 5 tahun karena baru kemarin kan P3K. Betul. Itu yang pertama dari sisi status kepegawaian. Terus untuk besaran gaji memang beda. Kalau PNS dengan P3K itu banyakkan yang P3K Mas. Banyakkan P3K. Dan kemarin itu per Januari P3K itu naik 0,8%. Jadi artinya dari 2.900 sekian berapa itu jadi 3.200 sekian gitu Mas. Ya alhamdulillah lah. Pas angkatan saya ini kok naik 8% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2024. Yang ketiga Mas ya, ini terkait proses rekrutmen. Ya, kemarin proses rekrutmen untuk P3K itu saya tekankan lagi, yang penting masuk di Dapodi, ya, masuk di Dapodi. Beda lagi dengan PNS Mas, CPNS lah istilahnya kalau sebelum PNS ya, CPNS ya. Kalau CPNS itu kan kita bisa langsung lulus kuliah, fresh graduate, kita bisa langsung mendaftar di aplikasi atau di web SSCASN. Sama P3K juga melalui web itu, tapi P3K bedanya kita harus melalui pengabdian dulu minimal 2 sampai 3 tahun. Kita sudah masuk di Dapodik. Kalau masuk di Dapodiknya itu mudah Mas. Kalau kita misalkan ada SD yang membutuhkan itu ya, MPI kita linear guru agama ya, kita di situ nah terus kita mengabdi di situ selang 1 tahun, insya Allah kita bisa masuk di situ. Berarti 1 tahun sudah bisa? Iya, sudah bisa. Kan kita kalau saya dulu pernah dengar kan mungkin paling enggak minimal itu 2,5 tahun. Enggak. Terkadang cepat. Saya itu pengalaman saya Mas ya ini. Waktu di Ludan Kulon pertama kali di SD negeri itu saya 2020 masuk, 2021 saya sudah bisa masuk di Dapodik. Tapi dengan status masih PTT karena saya belum lulus. Nah, lulus saya kan baru kemarin 2022. Nah, itu Mas. Jadi untuk proses rekrutmen yang pertama harus masuk di Dapodik dan yang kedua ini ada beberapa kategori rekrutmen itu. Ada P1, P2, dan P3. Artinya apa Mas? Itu P1, P2, P3. P1 ini untuk kategori guru honorer yang sudah melaksanakan mengikuti tes beberapa kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, tapi masih belum passing grade. Belum
istilahnya kalau nilai ya KKM lah, belum sampai ke Ya KKM. belum sampai standar lah. Iya. P1 kemarin itu juga banyak teman saya itu yang dua kali sampai 3 kali ikut tes tapi belum masuk kriteria. Alhamdulillah kemarin 2023 sudah dinyatakan P1. Bisa dicek di apa ini laman tadi web SSCISN yang untuk pendaftaran itu. Dia kategori apa? P1. Berarti dia langsung diangkat gitu. Tapi ya tetap melalui tadi proses tadi Mas. Ya, masih ada Dia beberapa tahap tadi. bersusah-susah dulu teman. Terus yang kategori P2. P2 ini untuk THK 2 Mas atau K2 istilahnya guru honorer yang sudah berstatus K2. Itu K2 ini bukan berarti dia pernah ikut, tidak. K2 ini memang sudah lama mengabdi Mas. Biasanya itu 35 ke atas usianya. Iya. Kan kasihan lah Mas, sudah pengabdian lama. Misalnya lulus dari S1 umur 22, 23 kan sudah pengabdian lama. Ikut CPNS mungkin beberapa kali nggak lolos. Gitu. Bisa itu masuk di P2. Dan yang terakhir ini P3. Nah, P3 kemarin itu kalau yang formasi 2023, formasi 2022 itu ada penilaian. Penilaian. Iya, di sekolah itu melalui guru senior kita yang sudah PNS itu menilai kinerja kita. Terus kemudian yang kedua dari kepala sekolah. Terus yang ketiga itu dari pengawas sekolah atau dari Korwil kecamatan. Jadi benar-benar dipantau di situ ya, kalau emang ini layak enggak diambil gitu. Itu yang formasi kemarin 2012. Tapi kalau P3 yang tahun ini seangkatan saya ini, saya masih tetap tes Mas. Kemarin itu tes tulis itu ya? Iya, tes CAT itu. Sejumlah 140 soal kemarin itu. Wow, 140 soal, waktunya hanya 120 atau 2 jam. Jadi satu soal tidak ada 1 menit. Iya, tidak ada 1 menit. Seperti itu, Mas. Nah, alhamdulillah kemarin saya kategori P3 dan bisa ikut mendaftar, lolos administrasi. Kemudian setelah lolos administrasi, kita mendapat undangan untuk tes CAT itu. Kemarin saya tes CAT di UNS Solo. Jauh ya? Iya, satu ruangan jumlahnya 400 peserta, 400. Ya, memang besar aulanya Mas. Itu satu orang menghadap komputer seperti itu ya rasanya gimana ya? Saya bisa apa enggak ini? Masa menantang. Iya, menantang sekali Mas. Memang rasanya itu kalau kita sekolah kita duduk di depan monitor kita biasa lah Mas ya. Tapi kalau pada saat tes itu rasanya sudah apalagi waktunya juga terbatas. Soal 140 yang terdiri dari manajerial, sosial kultural, terus kemudian teknis dan wawancara. 4 proses itu. Oke. Mungkin setelah lolos kan pasti akan ada tempat dinas. Tempat dinas. Iya, pasti itu Mas. Pasti ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang Pak Umum ini berdinas gimana? Kemarin itu setelah saya menerima SK pada tanggal 5 April, tepatnya hari Jumat. Hari Jumat ya? Iya, Jumat 5 April, masih bulan Ramadan Mas. Jumat berkah. Iya, Jumat berkah. Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Tepatnya di Pendopo, Museum Raden Ajeng Kartini. Rembang. Itu Rembang. Itu saya buka, saya ini tidak sesuai di Indo, artinya saya kan honorer di SD Negeri 2 Karangmangu. Iya. Terus? Nah, ketika saya mendapatkan SK, saya menerima SK itu, SK saya di SD Negeri 2 Pelawangan. Pelawangan Kragan. Iya, Pelawangan Kragan. Saya juga, ya gimana ya, rasanya ya seneng, ya agak susah gitu. Antara jarak rumah ini jauh Mas, memang. Kalau kan ini sudah berjalan beberapa hari ya, itu berapa lama perjalanan dari rumah ke situ? Kalau saya dari rumah menuju ke SD Negeri 2 Pelawan saat ini itu ada 18 kilo Mas. 18 kilo. Kurang lebih 18 kilo. Kalau ditempuh menurut jam itu ya kalau santai sekitar 20 menit, 22 gitu. Tapi kalau agak ngebut ya 17-18 menit bisa sampai gitu. Jadi cukup lumayan jauh ya ternyata, beda kecamatan ya. Tapi bagaimanapun tetap kita harus melaksanakan itu Mas. Harus kita, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Itu juga menjadi salah satu mungkin tantangan baru, pengalaman baru. Iya, pengalaman baru. Kultur yang biasanya di sana macam ini sekarang digerakkan begini. Beradaptasi, menyesuaikan lingkungan yang baru, kita bertemu dengan siswa-siswi yang baru juga, bapak ibu guru yang baru, kepala sekolah yang baru, dan suasana sekolah yang baru juga. Gitu. Kalau boleh tahu nih ya,
spill dong bagaimana perasaannya sekarang. Perasaan pasti kalau dibilang bahagia yo bisa jadi lebih bahagia kan pasti. Iya, alhamdulillah Mas. Bangga atau ya bagaimana? Memang dulu itu ya gimana ya, namanya rezeki itu kita istilah cara wong Jawa itu gak nggoni Mas ya. Iya. Saya masuk di Staika dengan tujuan memang saya mengabdi di sebuah lembaga pendidikan. Mau nggak mau kita dituntut harus minimal S1 Mas gitu. Entah nanti kita mau jadi apa itu urusan yang Maha Kuasa gitu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya bisa mengikuti ini formasi P3K tahun 2023 terus kemudian diterima, alhamdulillah lolos dan diterima, itu rasanya Masya Allah bersyukur sekali, terima kasih sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasanya itu gimana ya, saya hampir nggak gimana ya, nggak menyangka saya kok bisa seperti ini gitu. Saya padahal ya, tapi ya alhamdulillah istilahnya banyak bersyukurnya lah Mas gitu. Ya, bener-bener rezeki yang Iya. mendapat P3K kemudian ada si kecil lagi ya. Ya alhamdulillah Itu rezeki yang sangat bertubi-tubi banget kan itu. Bener-bener. Tapi memang bisa dirasakan gini Mas, kita seperti itu yang pertama melalui nikah lah. Iya, ya gitu. Kalau menikah ya insya Allah rezeki kita akan tercukupi. Ya itu salah satunya Mas. Selain dapatkan istri yang cantik juga, terus kemudian rezeki alhamdulillah selalu ada, rezeki P3K, rezeki buah hati, insya Allah selalu bahagia. Mungkin selanjutnya terkait dengan kita kan sebagai mahasiswa Alkamal. Bagaimana tantangan dan peluang yang akan kita hadapi, atau bagaimana nantinya kita sebagai lulusan Alkamal ini bisa ada kesempatan nggak sih dalam mengikuti P3K ini? Ya, saja Mas Malik. Iya. Untuk tantangan ini sebenarnya sangat sulit Mas. Iya. Mulai dari kita itu harus mengalahkan lawan, istilahnya lawan lah ya. Karena kemarin itu peluang untuk guru PAI yang dibutuhkan se-Kabupaten Rembang, angkatan saya, ini kan 2024 ini ya, itu ada 84. Itu tidak hanya di sekolah dasar saja Mas, tapi juga SMP iya. Oh berarti berbagai jenjang ya? Iya, SD dan SMP. Iya. SMA enggak? Oh, enggak, 2 jenjang berarti? Iya, 2 jenjang, SD dan SMP. Guru guru SD bisa ke SMP, guru SMP bisa ke SD. Yang penting memenuhi syarat tadi, memenuhi syarat untuk pendaftaran formasi P3K tadi. 84. Kemarin itu saya ada sekitar 100 lebih Mas yang mendaftar. 100 lebih. Ada juga yang belum lolos administrasi juga ada. Namanya juga Nang ya. Terus yang lolos administrasi itu kemarin karena formasinya 84, yang lolos itu sekitar 100 berapa gitu Mas. Kalau nggak 113 ya 112. Kurang lebih seperti itu. Kemudian peluangnya? Peluangnya yang diambil, yang dibutuhkan untuk KPR Rembang formasi 2024 hanya 84. Ya, jadi di peringkat kan bisa langsung dilihat kita CAT-nya dari itu live di YouTube dari dari BKD itu kan langsung diperlihatkan. Misalnya kamu dapat berapa. Tadi meliputi teknis, manajerial, sosial, kultural, sama wawancara itu tadi. Nah, meskipun kita PG-nya 500 Mas, tapi kalau lawan kita itu di atasnya itu lagi, kita kan semakin ke bawah, semakin ke bawah. Betul. Di peringkat 1 sampai di peringkat 84. Misalnya kita peringkat 85, kita sudah nggak diterima. Gitu. Meskipun makanya nilainya sedikit tinggi, tapi kalau masih ada yang lebih tinggi lagi, namanya peringkat. Pesertanya juga lebih dari 84. Otomatis kan yang paling rendah nanti akan paling bawah. Diinjak yang paling tinggi. Seperti salah satu yang 84 ini benar-benar harus spektakuler dan terintegritas. Kemarin terendah itu 540 Mas. 540 itu paling masih di atas 500. Iya, masih di atas 500. Padahal secara passing grade-nya 500 sudah passing grade. Tapi berhubung peringkat ada yang lebih tinggi lagi, maka kita juga harus mengikuti yang lebih tinggi itu. Gitu ya. Kemudian kalau untuk kita nih alumni Alkamal nih, stay Alkamal. Seberapa besar sih kesempatannya? Kesempatan alumni Alkamal untuk formasi tahun ini Mas
Iya. untuk formasi tahun ini. Banyak sekali. Ada 1113 untuk Kabupaten Rembang. Iya, kemarin Bupati Rembang, Bapak Haji Abdul Hafid itu menyampaikan pada waktu pada waktu beliau menyerahkan SK itu. Oh iya iya. Ada 1113 peluang tahun 2024 ini formasi P3K. Tapi tidak hanya formasi guru aja, Mas. Oh, Banyak iya, sekali. Ya, ada teknis, kemudian ada guru dan lain sebagainya. Pokoknya tidak hanya di formasi di guru saja. Jadi kalau lulusan dari Al Kamal ini benar-benar ada kesempatan. Iya, ada kesempatan. MPI bisa jadi guru agama. Sesuai surat edaran kemarin itu 2022, Mas. Oh iya iya. Saya melihat di situ surat edaran yang dari Kemdikbudristek itu, Iya. bahwasanya saya lihat prodi saya ada nggak? Oh ternyata ada, manajemen pendidikan Islam, guru pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, SMK bisa, jenjangnya sampai SMK bisa kita. Jadi untuk MPI dan HKI pun sama. Oh HKI juga bisa ternyata. Teman-teman saya yang seangkatan saya sekarang buka ini hanya sedikit informasi Mas ya. Seperti Mas Eko itu sudah P3K di KUA Sarang 2. Terus angkatan saya ada Bu Yusrioni itu juga MPI di SDN 1 Kalipang. Selain itu ada lagi enggak yang teman mungkin kakak tingkat Pak Wamde? Kakak tingkat banyak, ada Mas Wafi juga di KUA. Sekarang kalau nggak salah dipindah di Saleh. Kemudian ada juga Bu Aziza. Oh, Bu Aziza. Kakak tingkat itu MPI. Sekarang di SMP Negeri 2 Keragam. Banyak sekali, Mas. Jadi benar-benar peluang dari lulusan peluang sekali, iya. Meskipun di Staika itu hanya ada 2 prodi, tapi peluang besar untuk menduduki jabatan formasi P3K. Jadi mungkin dari teman-teman sobat Staika ini jangan berkecil hati dulu. Iya, nggak usah berkecil hati. Tetap ada peluang. Kita masih ada peluang. Kita fokus dulu sekarang selesaikan skripsi, itu Mas ya. Iya. Ya. Karena untuk angkatan saya kan untuk saat ini kan sudah semester 8 dan insya Allah dalam 1 bulan ke depan ini. Alhamdulillah. Saya doakan semoga lancar Mas ya. Amin. Agar bisa menyusul rekan-rekan atau alumni. Amin banget. Serius, amin banget ya Allah. Semoga bisa terus seperti Mas Mam ini. Oke. Untuk Bang, soalnya kan Bapak sebagai alumni Saleh Al Kamal. Kalau boleh tahu bagaimana sih pengalaman Bapak dulu bisa sekuat ini atau setabah ini sampai pada posisi sekarang loh. Karena kita kan sebagai kebanyakan kita di Padang ya, tapi nyatanya ini loh lulusan Al Kamal. Gitu Mas ya. Memang gini Mas, semua itu kembali ke pribadi ya. Ini pengalaman saya pribadi. Iya. Dulu pada saat kuliah itu saya menimba ilmu di Staika ini dan prakteknya saya di sekolah Mas. Gitu. Ya mungkin jarang ditemui lah. Saya belajar di Staika, sorenya saya mengimplementasikan itu di sekolah langsung. Jadi ya kurang lebihnya ya sama persis apa yang diajarkan di kelas di mata kuliah yang ada di MPI itu sama halnya yang saya lakukan di di sekolah, di lembaga pendidikan itu kemudahan yang saya dapatkan. Terus kemudian untuk pengalaman yang lain, organisasi juga di Staika kan banyak sekali Mas, organisasi ekstra itu maupun intra ada ekstra maupun intra itu yang diadakan oleh ormawa Staika itu banyak sekali. Berarti cukup banyak ya relasinya Pak? Iya, cukup banyak, alhamdulillah. Bangun relasi, punya banyak relasi itu kan untuk kita bisa menuju ke sebuah kesuksesan. Kan sudah banyak dari relasi dari semua organisasi maupun pengalaman secara langsung terjun langsung nih. Kemudian ada lagi gak yang sekiranya kayaknya ada yang spesial nih dari saya Al Kamal nih? Mas Mali ini mungkin sudah tahu ini, sedikit banyak sudah tahu ini. Ya mungkin nih kalau saya tahu, tapi kan masih ada banyak banget sobat yang mungkin bisa ini menjadi sebagai motivator juga ya. Untuk semangat kita juga. Nah, salah satunya mungkin bisa disuruh. Gini Mas, dulu itu saya kan juga sedikit banyak mengikuti ekstrakurikuler. Saya juga pernah jadi ikut SEMA, senat mahasiswa
Saya jadi sekretarisnya waktu itu pada periode 2019 2021. Iya. Terus 2021 2022 saya berpindah ke Demanya. Oh, Demanya juga masih sama, saya sekretaris. Nah, ini Mas, ini awal mula. Percikan api itu di sini. Oh, Iya. percikan api Dulu asmara ini. itu- Dulu itu jadi di Demas sekretaris. Nah, kemudian bendaranya itu yang sekarang istri saya itu, Mas. Oh, Iya. Saya juga nggak cinta lokasi nih ceritanya. Iya, ya istilahnya seperti itulah, Mas. Iya, iya, iya. Saya juga nggak gimana ya, agak sedikit heran sih. Memang dulu itu apa si dianya itu kalau saya goda atau kalau saya apa deketin itu istilahnya dia muak gitu loh, Mas. Oh. Tapi begitu tahu gimana saya, nah Iya. baru dia muncul benih-benih lah gitu. Benci Dari jadi situlah. cinta ini berarti. Iya, selain kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman yang luar biasa, Iya. kita juga dapatkan cinta dari sini. Gitu, ya. Itu salah satu ribet terbesar mungkin ya. Sampai Iya. sekarang kan sudah menumbuhkan satu si Merupakan- kecil tadi. entah itu nanti judulnya bukan alumni Staika Mas ya, si kecil itu. Anak-anak Staika gitu. Iya, iya. Dari sama-sama Staika dan melahirkan satu Ah. kecil ya. Semoga itu nanti kedepannya bisa Alhamdulillah, menjadi Mas. solihah, kemudian Amin. berbakti kepada orang tua, Amin. turunnya baik agama dan juga ada. Amin. Nah, mungkin untuk sebagai penutup nih, mungkin Mas Umam, Pak atau Pak Mam bisa memberikan pesan-pesan kepada seluruh sahabat ini pesan-pesan. jadi supaya lebih semangat lagi dalam perkuliahan ini karena sudah ada contoh ini kok masih gak semangat punya gimana gitu. Ya, siap Mas. Baik untuk mahasiswa-mahasiswa Staika saat ini, jangan ragu ataupun jangan bingung nanti ketika kita sudah lulus, kita sudah menjadi alumni dari Staika, kita mau kemana, kita mau kerja apa, nggak usah. Formasi dibuka sebesar-besarnya, ya. Untuk MPI, untuk HKI, semuanya dibuka sebesar-besarnya. Maka dari itu, jangan ragu untuk kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang Rembang. Ya. Istilahnya dari Staika, untuk Staika, dan oleh Staika. Di mana lagi kalau bukan di Staika kuliahnya, ya? Yuk segera daftar di Staika. Ya, begitu teman-teman sekalian. Nah, ini benar-benar sosok yang motivator, inspirator banget bagi kita semua. Jadi, teman-teman semua jangan ragu, jangan bimbang. Inilah sudah ada contoh. Jadi kita sudah ada gambaran mau ke depannya mau gimana sudah ada. Jadi untuk teman-teman sekalian, yuk kita semangati kuliahnya untuk bisa menjadi generasi yang lebih baik untuk kedepannya. Oh iya, satu lagi Mas. Yang penting selesaikan skripsinya. Ya, Skripsi lagi. Siap. untuk bisa mencapai yang kita inginkan. Betul sekali. Untuk semester 8 nih ya, teman-teman sobat Staika khususnya yang semester 8. Yuk, bisa yuk. Semangat. 8 semester kita sidang skripsi. Ya, Gitu. amin. Iya, harus semangat gitu. Iya. Oke, sobat pojok Staika semuanya, untuk sesi kali ini kita cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang bersama alumni-alumni yang lebih inspiratif lagi mungkin dari Pak Umam ini. Jadi jangan lewatkan untuk selalu standby untuk menonton dan juga like, subscribe di YouTube Stay Al Kamal untuk bisa mendapatkan semuanya yang akan kita dapatkan untuk kebaikan kita semua. Untuk itu saya Ali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.